Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya semua saudara dalam keadaan baik dan sehat hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, mau beribadah pada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, sebagaimana kita ada, kita masih sehat, kita masih kuat, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Untuk itu mari angkat suara kita sama-sama. Kita mau bersyukur. Kita mau naikkan sembah kita bagi Tuhan. Sebagai korban kita bagi Dia. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis di hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat dan kasih setia-Mu. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Tiada terlambat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Kini kami datang menyembah. Kini kami datang bersyukur kepada-Mu, Yesus Tuhan kami. Angkat suara sembah Tuhan Yesus. Ya Rama ya Sande. Ya Rama ya Namase. Ya Rama ya Sande. Puji nama-Mu Tuhan Engkau selamanya. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, berisan berlindungmu keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, berisan berlindung keselamatan.
yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung. Tiada terhitung pertolonganmu, tiada terhitung kebaikanmu. Dalam hidupku. Oh, tiada terhitung Tuhan pertolonganmu, tiada terhitung kesetiaanmu Tuhan, tiada terhitung berkat-berkat-Mu. Sungguh Kau setia, sungguh Kau Bapa-Ku, tiada terhitung pertolongan-Mu. Mari sembah Dia sama-sama. Dia kini ku memuji nama-Mu, kini ku menyembah-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu, Kau Allah yang memberkati kami, Kau Allah yang menyembuhkan kami. Tiada yang seperti-Mu, bakar hatimu, sembah Dia, Yesus. Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, tiada yang lain di hidupku. Mari angkat tangan sama-sama, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan lagi. Satu-satunya yang Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Tuhan pemulihku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Katakan haleluya. Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan setiap sakit kami. Engkau Allah yang setia bagi kami. Di dalam nama Yesus. Kami terus menorot bagi Tuhan. Kami terus menari bagi Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus umat Tuhan yang siap menari melompat bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus.
sungguh, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun ribet. Hatiku percaya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu di hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami tahu Engkau Allah yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini bagi setiap kami yang percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu katakan. Sungguh ku percaya. Dengan imanmu nyanyikan lagu ini. Kau yang sakit disembuhkan.
Tuhan hibur. Beri jalan keluar, kelegaan, pengharapan yang baru. Pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Yang percaya angkat tangan sama-sama katakan. Mujizat masih ada bagiku. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh. Salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat.
Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Memiliki hati yang rela berkorban. Matius pasal 13. Bagian kedua dari serial ini. Matius pasal 13 ayat 31, 32 dan 33. 3 ayat saja. Saya 31, Bapak Ibu Saudara baca 32 dan 33 kita baca rame-rame ya. Baik, mari saya baca dulu ayat 31. Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Tolong saudara kalau bawa Alkitab, kasih tanda. Ya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Hal kerajaan surga itu diumpamakan dua. Satu, biji sesawi. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. 32 saudara, 1, 2, 3. Mari baca ayat 3 bersama-sama. Ini umpama yang kedua ya, perumpamaan yang kedua. 1, 2, 3. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seseorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Yang pertama tadi kerajaan surga itu diumpamakan sebagai apa saudara? Biji sesawi. Yang kedua diumpamakan sebagai ragi. Saya akan mulai dari biji sesawi. Satu hari ketika saya membaca ayat ini, tiba-tiba Tuhan itu, karena saya ini nggak pernah bercita-cita jadi pendeta, saya ini sekolahnya food technology, sehingga saya bekerja di perusahaan yang membuat pabrik-pabrik dan membuat pabrik coklat, pabrik emulsifier. Sehingga ketika saya membaca ini, Tuhan tiba-tiba berbicara dengan bahasa yang saya mengerti. Hal kerajaan surga itu seumpama. Jadi cara bekerja kerajaan surga itu sama seperti cara bekerja nomor 1 biji sesawi. Yang kedua sama seperti kamir. Karena saya orang food technology, saya ngerti betul yang dimaksudkan dengan kamir atau yeast itu. Ragi. Tuhan bicara begini kepada saya.
Kalau gereja, bisnis, pelayanan, pekerjaan dioperasikan sesuai dengan standar operation procedure dari kerajaan surga, maka dia akan seperti biji sesawi. Walaupun awalnya kecil, suatu hari pasti bisa menjadi besar. Waktu saya membaca ayat ini dengan understanding itu, maka saya mulai mengerti, oh kalau gitu orang Kristen tuh, kalau mau impact kerajaan surga nyata dalam hidupnya, dia harus melakukan apa yang dia kerjakan sesuai dengan SOP atau Standard Operation Procedure dari kerajaan surga. Karena saya orang eksakta, jadi dibilang SOP saya langsung ngerti. SOP itu gini saudara. Kalau di perusahaan itu cara membuat SOP, sebab saya pekerjaannya adalah membuat salah satu SOP bagaimana sebuah produksi itu berjalan dengan baik. Raw materialnya harus ditentukan. Lalu kemudian proses produksinya harus ditetapkan, dinaikkan suhunya, diturunkan, di homogenizer atau di mixer dan sebagainya. Lalu kemudian setelah dia lakukan maka hasilnya dipastikan sesuai dengan result atau hasilnya. Bagus. Jadi pada waktu Tuhan berbicara itu, saya membuat statement ini. Tuhan berjanji, janji buat saudara dan buat saya. Kalau saudara punya bisnis, Anda punya gereja, atau pekerjaan, atau ministry, kalau saudara operasikan sesuai dengan standard operation procedure, cara surga beroperasi, maka Tuhan berjanji gini, maka gereja itu, bisnis itu, pekerjaan itu akan seperti biji sesawi yang kecil tapi satu hari menjadi yang keras. Besar. Siapa yang di sini bisnismen? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Siapa yang di sini bekerja sebagai profesional di perusahaan atau di kantor? Tinggi-tinggi? Oke. Siapa di sini yang melayani Tuhan sepenuh waktu? 1, 2, 3, 4. Siapa di sini yang apa yang tidak angkat tangan apa tuh? Pengacara. Siapa yang pengacara? Pengacara itu pengangguran banyak acara, saudara. Pengacara. Oke. Saya tanya bisnismen terlebih dahulu, yang angkat tangan tadi. Bapak yang bisnismen, Bapak bisnismen ya? Pak siapa Pak namanya? Pak Haryanto. Pak Haryanto kalau punya bisnis pengen nggak jadi besar? Pasti. Dan Tuhan janji. Waktu kita mulai, jadi Pak Rubin ini, saya tidak lupa sebab beliau ini adalah orang yang berjasa dalam hidup saya. Karena dia ketika saya 13 tahun yang lalu, saya tidur bersama dengan dia, ada dalam satu retreat. Saya lagi galau, kalau bahasa anak muda sekarang lagi galau. Saya antara persimpangan, saya melayani Tuhan atau kembali ke perusahaan. Karena bos saya manggil-manggil untuk kembali. Tiba-tiba Pak Rubin berkata begini, kenapa kamu nggak mulai gereja? Buka aja gereja, gitu saudara. Jadi saya mulai 13 tahun yang lalu bangun gereja, itu gara-gara disuruh sama Pak Rubin. Dan saya bilang gini, karena kau yang mulai, kau harus bertanggung jawab. Jadi setiap tahun saya minta dia berkunjung ke Tangerang. Dan setelah sekian lama dia minta, gantian dong kamu berkunjung ke tempat kita. Siap, ajudan mas siapa aja kemana aja pergi. Jadi saya berkunjung ke tempat saudara hari ini. Waktu kita mulai dengan 30 orang, kita start dengan apa yang ada 13 tahun yang lalu. Janji ini tiba-tiba datang. Dia berkata gini, sekalipun mungkin gereja ini paling kecil, sekalipun gereja ini di kota ini paling muda. Tetapi kata Tuhan, kalau gereja itu dioperasikan dengan cara sorga beroperasi, bukan cara perusahaan beroperasi, bukan cara dunia beroperasi, aku garansi. Gereja, bisnis, pekerjaan, ministry akan menjadi besar. Mari bilang sama saya, kalau saya
mengoperasikan bisnis, pekerjaan, pelayanan, gereja sesuai dengan SOP kerajaan, maka gereja itu, bisnis itu, pekerjaan itu pasti kurang keras, kurang kenceng, menjadi besar. Tuhan itu senang memprovokasi kita. Dia senang kalau kita itu jadi besar. Itu Tuhan. Dia senang memprovokasi kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Tuhan berjanji gereja itu menjadi besar? Kenapa kok Tuhan berjanji bahwa bisnis saudara menjadi besar? Kenapa Tuhan berjanji pekerjaan saudara di bawah Tuhan naik, di bawah Tuhan menjadi besar? Karena alasannya di dalam ayat 31 dan 32, karena Tuhan berkepentingan dengan gereja, bisnis, dan pekerjaan saudara. Tuhan punya apa? Punya kepentingan. Dia punya goal, kenapa memperbesar saudara? Dia punya rencana, kenapa dia memperbesar gereja di mana saudara melayani? Dia berkepentingan membuat usaha, bisnis saudara menjadi besar. Apa sih Pak kepentingannya Tuhan? Di ayat 32, Tuhan berkata begini, supaya biji sesawi yang kecil tadi satu hari menjadi besar, supaya ada burung-burung bisa bersarang di sana. Sekarang saya tanya saudara, kalau satu pohon, ini kalau di sini kan saya bisa liatin semua ya, ada posisi yang paling ini PW, posisi wena di sini saudara. Kalau saudara biji baru tumbuh ya, daunnya baru 3 biji. Terus tiba-tiba bersaranglah burung yang besar, mencelok di situ. Saya tanya, apa yang terjadi dengan pohon itu? Biji sesawi ya, tumbuh. Lalu kemudian baru 3 daun atau 4 daun. Lalu ada burung besar mencelok di situ. Apa yang terjadi? Patah, rusak, hancur. Tuhan tidak ingin saudara rusak, saudara hancur. Itu sebabnya sebelum dititipin burung-burung, dia harus membuat sang biji sesawi tadi bertumbuh menjadi pohon yang besar. Jadi dia berkepentingan dengan hidup saudara. Kenapa bisnis saudara dibuat besar? Dia punya kepentingan. Dia titip kepadamu. Kenapa gereja menjadi besar? Karena Tuhan punya kepentingan. Dia titip kepadamu. Titip apa Pak? Di dalam ayat itu, ayat 32 dikatakan begini. Supaya burung-burung bisa bersarang. Oh, kalau gitu Pak, di gereja ini perlu memelihara burung-burung dong Pak. Supaya banyak bersarang. Makanya ada burung gereja. Oh mungkin idenya dari ayat ini saudara. Ada burung gereja yang bersarang di tengah-tengah itu. Nah saudara, Alkitab tidak berkata ini kan perumpamaan. Kalau Tuhan berkata perumpamaan itu kita tidak boleh menafsirkan lalu burung-burung. Habis saya khotbah ini lalu di rumah ada burung-burung dipelihara supaya bersarang burung-burung. Burung-burung yang dimaksudkan adalah orang-orang yang lelah dia terbang, lelah dia pergi. Dia bisa sekedar bertengger dan bersandar memperoleh keteduhan dari dalam hidup saudara. Yang amin cuma 2 orang. Kayaknya hatinya tidak rela berkorban. Nah, sebab hari ini tema yang dikasih saya, hati yang rela berkorban. Saudara, untuk apa Tuhan bilang gini? Untuk apa gua gedein? Untuk apa gua bikinin ranting-ranting gede? Tapi Tuhan tidak mau diencelokin atau tidak mau dipakai untuk bertengger burung-burung di situ. Untuk apa? For what? There's no reason at all. Jadi kalau saudara pengen perusahaanmu jadi besar, gereja mau jadi besar, Tuhan bilang, oke, tapi bikin deal, bikin MOU ya. Apa? Memorandum of
understanding. Apa itu dealnya? Nanti kalau aku bikin kamu besar, bolehkah aku titip orang-orang yang susah di kota di mana kamu berada, dan kamu rela dipencloin, digangguin oleh orang-orang yang notabene kurang beruntung di kota ini. Kalau saudara ada di Kelapa Gading kalau saudara nengok ke kanan dan ke kiri, jangan di kompleks saudara, keluar, maka banyak orang yang susah di kota ini. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita bersyukur untuk Pak Ahok, salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk membenahi Jakarta. Dan saudara mesti berdoa sungguh-sungguh supaya dia bisa fight menjadi gubernur untuk kali kedua. Sama Tuhan menaruh harapan kepada Ahok, Tuhan juga menaruh harapan atas gereja ini. Makin banyak yang amin. Lumayan. Berarti ada yang sudah rela berkorban. Yang lain masih diem, artinya belum rela. Dan kalau burung bersarang di situ, dia bukan cuma membebani. Saudara, kalau menclok di situ, dia pasti membebani. Orang-orang yang tidak rela dibebani orang lain, Tuhan bilang, it's okay. Untuk apa gua bikin gede lu? Toh lu juga gak mau dibebani aku, kata Tuhan. Kalau kamu rela, kita bikin deal sekarang. Biarkan burung-burung bersarang. Burung-burung bicara orang-orang yang susah. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang kurang beruntung. Di kota di mana saudara berada. Dan dia bukannya jadi beban. Berat memang, rantingnya diencrokin dia. Tapi sebelum dipencrokin, dia bikin taranting saudara kayak kuat. Daun saudara cukup lebat supaya bisa menjadi naungan. Burung-burung itu bisa tetap ada di tempat itu. Makanya dia tidak mau saudara rusak. Dia tidak mau bisnis Anda rusak. Dia nggak mau gereja itu hancur. Dia mau pastikan bisnis gede dulu. Pekerjaan saudara dipakai Tuhan, dibesarin dulu. Baru dipercaya oleh Tuhan. Burung-burung bersarang di sekitar saudara. Dan dia bukan cuma jadi beban, bukan. Sebab kecuali di situ dia sudah tenang, rela, and relax. Tapi bukan hanya itu. Dia juga kadang-kadang buang kotoran di pohon itu. Pernah nggak saudara kena kotoran burung? Ya ampun. Pernah nggak? Itu pohon-pohon itu rela dikotorin. Dengan kata lain, kalau kamu bisa bikin deal, hatimu rela berkorban untuk orang lain, so kita bikin deal. Usahamu aku bikin besar. Perusahaanmu aku bikin gede. Kang taumu aku bikin besar. Yang amin cuman istri saya aja, saudara ya. Yang kang taunya banyak, cuman istri saya aja yang mau, saudara. Siapa yang mau punya hati yang rela dititipin Tuhan? Orang-orang yang susah, yang mau angkat tangan. Bilang sama saya, yang angkat tangan tadi jangan turun, jangan gini. Kayak takut dilihat Tuhan itu loh. Ada yang angkat tangan beneran gitu, jangan gini setengah tiang gitu. Gini, bilang sama saya, Tuhan, saya mau diperbesar duit saya, gaji saya, untung saya, bisnis saya, supaya saya bisa dititipi burung-burung yang lelah. Bilang, yes. Benar? Benar? Nanti jangan heran tiba-tiba bisnisnya Pak Haryanto tiba-tiba meledak 2 kali. Di tengah krisis, orang lain krisis, Bapak enggak krisis. Kenapa enggak krisis? Tuhan berkepentingan dengan bisnis saudara. Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10 bilangnya gini. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan itu merencanakan memberkati saudara berlimpah-limpah. Bilang sama saya, Tuhan, yang keras, Tuhan merencanakan memberkati hidup saya berlimpah-limpah. Tetapi yang saya makan haruslah secukupnya. Di mana ayatnya, Pak?
Matius pasal 6 ayat 11. Yang kau makan secukupnya. Kalau diberkati berlimpah-limpah, kau makan berlimpah-limpah. Kata Pak Haryanto, stroke katanya saudara. Kejam sekali Pak Haryanto, langsung stroke gitu. Kalau saya lebih ringan, kau akan mengembang ke kanan, kau akan mengembang ke kiri, kau akan mengembang ke depan, dan mengembang ke belakang. Dan biasanya saudara mengembang ke depan, belakang, kanan, kiri, itu penuh dengan kolesterol, penuh dengan tekanan darah tinggi. Makanya Pak Haryanto langsung to the point, stroke. Jadi yang saudara makan hanyalah secukupnya. Nah, untuk apa kau diberikan lebih oleh Tuhan? Untuk apa kira-kira? Jawab yang keras. Rela. Sebab judulnya hari ini apa? Hati yang rela berkorban. Jadi kalau gitu, apakah Tuhan memang senang memprovokasi kita? Dia paling senang. Jadi kenapa, apa kepentingannya Tuhan? Kepentingannya Tuhan adalah Dia ingin supaya banyak burung bersarang dan datang di tempat di mana saudara berada. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu Pak, saya pengen deh Pak belajar SOP kerajaan surga. Saya pengen tahu kalau memang perusahaan saya bisa jadi besar. Pada waktu saya mulai ini, saya menangkap kebenaran ini, saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya rela Tuhan, saya mau. Toh, kalau mau cari duit, saya udah kerja, udah pegang 3 perusahaan di posisi paling atas. Jadi saya sebenarnya kalau duit udah tidak perlu. Tapi kalau Tuhan menyuruh saya melayani, it's okay. Kita deal. Kalau Tuhan menyuruh burung-burung datang, maka saya siap. Kalau saudara janji gitu sama Tuhan hari ini, maka Dia akan bekerja dalam hidup saudara. Sehingga di tengah krisis sekalipun, Anda tidak akan krisis. Dari mana Pak ujulnya? Dari mana janji itu? Sekarang lihat, SOP apa tadi? Kerajaan surga. Dengarkan saya. Dunia bisa krisis. Bumi bisa krisis. Surga tak pernah krisis. Bilang sama saya, sekalipun dunia krisis, surga tak pernah krisis. Jadi kalau surga tak pernah krisis, makanya Tuhan sekalipun ada krisis bagi Tuhan tidak persoalan. Sebab di surga tidak ada krisis. Saudara berjalan dengan hukum, bukan hukum dunia, tapi hukum kerajaan surga. Yang ngerti katakan. Saya tanya saudara kan duta. Duta dari Amerika bisa datang di Indonesia, dia kerja di Indonesia. Gajinya dia rupiah atau dolar ya? Hah? Dolar. Saya tanya, kalau krisis di Indonesia, dia kena impact apa tidak? Hah? Tidak, dolarnya malah tambah naik. Jadi krisis tempat di mana saudara berada tidak akan punya impact atas hidup saudara selama saudara dan saya hidup dengan SOP kerajaan. Dan surga akan membackup apa yang saudara sedang kerjakan. Nah sekarang pertanyaannya, Pak, apa itu SOP kerajaan surga? Ada 2 saudara. SOP kerajaan surga ada 2. Nomor 1, saudara membaca dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 di rumah saja. Nomor 1, Tuhan berkata gini, ini hukum dari 616 hukum di dalam perjanjian lama, Tuhan meringkas menjadi 2 hukum. Hukum yang pertama namanya love God. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah manusia seperti dirimu sendiri. 2 hukum ini aja. Love God. Katakan bersama saya, love God. Love people. Jadi saudara cuma diminta mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dari 616 hukum diringkas Tuhan yang mudah. 2 saja. Mudah apa tidak?
Mudah apa tidak? Saya tanya saudara, dari 616 diringkas jadi 2. Ya. Mana lebih sulit? 616 dengan 2. Mana lebih sulit? 616. Pertanyaan saya, diringkas jadi 2 supaya saudara hafal, ingat, dan supaya saudara mudah menggenapi MOU itu. Oleh karena itu dia ringkas jadi 2. Love God and love people. Orang yang melakukan 2 ini, dengarkan saya nih. Bukan saya janji, dia garansi saudara. Saudara mengasihi Tuhan. Saudara mencintai Tuhan lebih dari yang lain. Lebih dari bisnismu, lebih dari pelayananmu, lebih daripada uang, lebih dari segalanya. Dan Anda prioritaskan Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidupmu. Dia garansi. Usahamu dibuat besar. Pelayananmu dibuat besar. Tapi yang kedua, yang sering dilupakan. Gereja yang kedua, Tuhan mau supaya gereja menjadi alat untuk mengasihi manusia yang kedua. Ini hukum yang kedua. Tuhan bilang gini, kalau pada kedua hukum itu, tergantung seluruh kitab Taurat. Tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Sekarang saya jelaskan ini supaya saudara mengerti betapa pentingnya hukum ini. Saudara, kalau ada pohon ya di India, maka dipakai nyanyi-nyanyi, muter-muter, nyanyi-nyanyi gitu ya. Kalau di pohon ya di India. Tapi kalau saya, karena saya orang kampung, jadi saya suka lihat ibu-ibu di pinggir got, ada di pinggir sungai, di pinggir got, ada pohon-pohon kanan kirinya. Itu ibu-ibu itu kreatif di kampung ya, enggak di Kelapa Gading, sulit sekali cari pohon di Kelapa Gading. Dia tali diikat, lalu kemudian dikasih tali diikat yang kedua, pohon yang kedua. Lalu dibikin apa? Wih, pinter orang kampung itu berarti. Yang ngerti itu hanya orang kampung. Di sini tidak ada. Saudara, jemuran sekarang kita lihat nggak ada begitu lagi. Itu hanya ada di... Ya, yang bisa ngerti adalah orang... Wong Deso. Lalu kemudian dengarkan ini. Pada kedua hukum ini, love God and love people. Pada kedua hukum itu bergantung kitab Taurat dan Nabi. Taurat itu bicara apa? Taurat itu adalah semua janji, semua hiruk pikuk agamawimu. Semua Taurat, semua janji-janji Tuhan. Hukum dan kitab para nabi itu bicara tentang profetis, janji yang diberikan Tuhan dalam hidup saudara. 2 ini bergantung sepenuhnya. Jadi banyak orang mengerjakan hiruk pikuk kegiatan rutinitas agamawi. Ini padahal sebenarnya adalah program-program, ini adalah bagian yang digantung. Gantungannya tadi apa saudara? Love God, love people. Sekarang saya tanya, kalau saya punya jas sekalipun harganya mahal, saya gantung di gantungan, sampingnya God. Begitu jatuh, gantungannya putus, apa yang terjadi? Jatuh. Sekalipun bagus itu jas akan kena comberan. Sekalipun baju mahal akan kena comberan. Karena gantungannya rusak. Maka kalau gereja pengen melihat janji-janji Tuhan tergenapi, saudara, Tuhan Yesus cuma bilang nih, love God. Bilang sama saya. Yang kedua, love people. Ketika saya mulai melihat ini, saya beritahu kepada para businessman, coba kamu kalau kerja, jangan cuma bekerja cari duit. Coba kamu berpikir mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi sesama. Sekarang mungkin sudah bertanya, Pak, bagaimana caranya saya belajar praktek untuk memiliki hati yang rela berkorban, untuk mengasihi sesama, supaya Tuhan bisa berkembang, mengembangkan bisnismu, mengembangkan usahamu. Mari kita membuka bersama dengan Matius pasal 9.
Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35. Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Mari berganti-ganti. Saya mau membaca saudara 35 dan 36 saja ya. Dan 37 sebenarnya paling bagus sampai ayat yang ke-38. Demikianlah 35, 36 saudara ya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Perhatikan ya, ini prototipe Yesus adalah prototipe gereja seharusnya. Dia keliling dari kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Mari baca ayat 36, 1, 2, 3. Tiga tujuh bareng rame-rame 1, 2, 3. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian. Tetapi, oke lihat. Ini ayat seringkali dipahami oleh para pendeta, oleh para pengerja, para pengkhotbah. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Pekerja yang dimaksudkan, kebanyakan kita bilang asirnya kurang, jemaatnya banyak, penghitung keuangannya kurang, pemain musiknya kurang. Padahal konteks ini kalau saudara membaca konteks ayat 36 dan 35, Yesus lagi berbicara, dia keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia lihat apa saudara? Dia lihat apa dalam konteks ini? Dia melihat 3 orang ini. Dia tidak bicara tentang kebaktian. Oh tadi KKR saya kurang asyir. Nggak ngomong itu. Dia bicara tentang aku tadi lihat 3 orang ini. Orang apa tuh? 3 orang yang dilihat oleh Tuhan Yesus yang memerlukan belas kasihan saudara. Nomor 1 adalah orang yang lelah. Tuhan bilang orang lelah adalah tuaian kata Tuhan. Tuaian saudara jangan pernah berpikir itu adalah orang yang datang ke gereja. No. Konteks ini Yesus sedang bicara, nih kamu lihat orang-orang yang lelah di luar sana itu memerlukan belas kasihanmu. Kenapa aku bikin kamu besar? Kenapa aku berkati kamu? Kenapa aku kasih kamu rumah di Kelapa Gading? Kenapa ada orang yang tidak pernah tinggal di tempat yang sejuk seperti saudara ber-AC. Nah Tuhan bilang gini, nomor 1 kamu perhatikan orang lelah. Yesus bilang gini, banyak yang lelah tapi pengerjanya sedikit. Maksudnya orang yang melayani orang-orang yang lelah itu sedikit. Tuhan ingin supaya kalau saudara meminta saya khotbah ini, berarti Tuhan mau gereja ini memiliki belas kasihan kepada orang-orang lelah. Yang ngerti katakan, yang setuju katakan. Julian 1. Pak, apa itu orang lelah? Orang lelah adalah orang yang berjalan jauh, tapi tak sampai-sampai. Saudara kalau jalan 1 kilo, asal dia ngerti bahwa finish-nya 1 kilo, dia masih exciting. Tapi kalau dia jalan 1 kilo, tapi dia tidak tahu kapan dia finish, kapan dia berhenti. Lelah, saudara. Ada banyak orang karena hidupnya gagal. Maka setiap kali dia gagal, dia selalu berkata gini, Tuhan bosan ya, lelah Tuhan. Nah orang di sekitar saudara banyak sekali yang lelah, betul apa betul? Satu hari ini saya cerita ya, tanggal 22 Februari tahun 2004, kita mulai gereja dengan 30 orang. Lalu saya ajari mereka, kamu perhatikan ya orang-orang di sekitar kamu, seperti saya ajari Yesus. Tuaian banyak, artinya gini, problem di sekitarmu ini banyak. Kata Yesus tuaian,
Jangan saudara berpikir tuayan itu orang masuk gereja. Ini adalah penuai-penuai. Yang amin cuman istri saya, saudara, yang mau. Tuayan itu ada di mana, saudara? Di sana. Kasih tahu kanan kiri, kamu bukan tuayan, kamu penuainya gitu, kasih tahu. Satu hari, saudara, waktu gereja kita masih kecil, ya kita mulai menolong yang kecil. Waktu gereja kita mulai bertumbuh, bertambah menjadi besar, ya kita menolong yang lebih besar. Karena garam sedikit, saudara punya garam segini, secuil gini, saudara kasih di kolam renang, yang nggak ada impactnya. Tapi kalau saudara taruh di sayur asem yang semangkok, kerasa nggak garam segini? Kerasa. So, Tuhan tidak menuntut saudara lebih dari kekuatanmu. Titipannya Tuhan dalam hidup kamu tuh, Tuhan bilang, boleh nggak garam sebagian yang sisanya itu bagi ke orang lain yang memerlukan. Sebab di sana masih butuh. Satu hari, saudara, karena saya di Tangerang, saya lihat orang banyak sekali, anak-anak kecil yang jalan-jalan di jalan-jalan. Saya tanya mereka, kenapa kamu di jalan? Ya om, kita cari uang supaya bisa sekolah. Wah, hati saya hancur. Lalu saya bilang anak-anak youth, ada juga yang mau sekolah, ada yang tidak mau sekolah. Saya panggil anak-anak muda, bisakah kamu mendekati mereka supaya mereka bisa disekolahkan? Ya om, mendekatilah mereka. Lalu kemudian, saya bilang begini sama jemaat, ini jemaat. Pada waktu itu kebaktian yang kedua seperti ini. Daripada kita ya, lihat anak-anak kita yang di sekitar kita ini umurnya 10, 15, 17 tahun. Di jalan-jalan cuman jadi Pak Ogah, di jalan-jalan cuman genjreng-genjreng. Padahal dia masih punya masa depan. Dia nggak sekolah umur 10 tahun. Kira-kira 10-15 tahun lagi akan jadi apa itu kira-kira? Hah? Pengemis. Jadi apa lagi? Preman. Jadi apa? Pemimpin kapak merah ya. Pemimpin kapak hijau, tergantung lampunya toh. Pemimpin kapak kuning. Di Jakarta ini saudara saya lihat ada orang ya. Saya pernah naik mobil, depan saya itu dia naik Alphard. Itu orang dalam hitungan 3 atau 4 detik itu ya, spionnya. Langsung lepas. Dan anehnya tidak ada orang yang mau menolong, sopirnya malah menutup itunya, apa namanya? Jendela. Dia lebih rela spion, 10 juta soalnya. Dan nanti yang nebus dia dan beli ke tempat itu, ke tempat yang tukang tadahnya itu. Dan ada. Kenapa? Karena mereka nggak punya pekerjaan. Lalu saya bilang gini, ketimbang nanti banyak preman-preman, bagaimana kalau kamu menyelesaikan menolong mereka? Lalu dia berpikir, iya ya Pak. Lalu saya panggillah anak-anak jalanan saya bawa ke gereja. Saudara. Wah ramenya minta ampun, lari sana, lari sini, lari sana. Anak jalanan, anaknya jemaat aja lari sana, lari sini, apalagi anak di jalanan, saudara. Anda bisa bayangkan nggak 150 saya pajang depan. Terus saya bilang gini, bisakah kalian menyekolahkan mereka? Lebih baik kalian selesaikan sedini mungkin daripada mereka tidak sekolah dan akan jadi persoalan di kota kita 10 tahun yang akan datang. Lalu kemudian selesai saya khotbah, saya turun di kantor, lalu kemudian ada ibu-ibu. Dia tulis gini, siapa yang mau menyekolahkan anak-anak jalanan itu, hubungi saya. Jemaat sambil pulang, saya 1, saya 2, saya 3, saya 10, saya 15, saya 20. Lalu satu ibu datang sama saya, Pak Pendeta, jangan menangis lagi ya, karena saya kasihan melihat mereka, saya sambil cerita sambil nangis. Jangan menangis lagi Pak Pendeta. Emang kenapa? Persoalan anak-anak jalanan telah kita selesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Saya mau putar, ada satu orang ya, yang nyekolah, dia punya 2 anak, nyekolahin anaknya, tapi dia punya care terhadap anak-anak orang-orang yang bukan anaknya dia. Kita lihat video ini.
Supaya ngirit waktunya ya. Jadi satu orang itu dia mengadopsi di video itu 25 orang. Tadinya 3 orang, lalu 25 orang. Di video yang kedua saya tanya, kamu sekarang adopsi berapa? 65 orang anak. Satu orang. Satu keluarga. Dia bisnismen kah? Enggak, saudara. Dia karyawan. Tapi dia rela berkorban. Anak-anak mereka ada yang SMP, ada yang SMA, bahkan ada yang university. Ada anak-anak yang tidak pernah berpikir bahwa satu hari bisa university. Karena ada orang yang rela berkorban, maka ada yang punya masa depan. Coba seandainya nggak ada yang berkorban, dia akan tetap menjadi anak jalanan di kota kita. Saudara, sekarang tadinya 150, sekarang lebih dari 650 orang anak jalanan yang disekolahkan oleh jemaat. Bukan gereja ya, oleh jemaat. 650 anak. Kenapa? Karena banyak orang yang nggak punya masa depan, orang yang lelah. Kenapa kok dia rela mencuri? Kenapa rela malak orang? Karena dia memang gagal. Orang-orang yang miskin. Siapa lagi Pak menurut Tuhan Yesus dalam Matius pasal 9 ayat 36. Yang pertama orang lelah, orang yang berjalan tapi nggak ngerti kegagalan-kegagalan hidupnya. Yang kedua adalah orang-orang yang terlantar. Tidak punya bapak, tidak punya ibu. Orang-orang ini memerlukan perhatian. Saudara kalau tadi dia jemaat mulai ada yang mengadopsi anak. Ada orang yang jemaat yang mempunyai hati untuk memberikan orang tua asuh saja biaya sekolah. Kalau tadi dia enggak. Dia tunggakannya dia bayar, seragamnya dia bayar, kayak anaknya sendiri. Seragam, sepatu dibayarin, bayar SPP dibayarin. Sehingga anak itu layak sebagaimana anaknya sendiri. Sehingga setiap kali mereka datang, itulah dianggapnya ibunya atau maminya sehingga dia bisa berjalan. Tapi yang ketiga, Tuhan Yesus berkata begini. Inilah melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka lelah. 1, 2, terlantar. Dan yang ketiga, seperti domba yang tidak bergembala. Karena mereka orang-orang yang lemah, mereka yang terlantar, mereka yang sakit. Dan orang-orang ini kalau di dalam Matius pasal 25 dikategorikan ada 6 orang kelompok orang yang memerlukan pertolongan. Yang ketiga adalah orang yang lemah dan yang sakit. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 25 mulai ayat 33 sampai 40, di sana ada orang yang haus, telanjang, orang dalam penjara, orang yang miskin, orang yang sakit. Saudara, saya mau putarkan satu video BPS yang pertama. Bagaimana caranya jemaat mulai mendekati orang-orang yang sakit? Saudara, sebenarnya kalau ada orang yang susah di sekitar kita, sesungguhnya adalah kesempatan bagi saudara untuk melihat tuaian. Mari katakan bersama saya, setiap kali ada orang yang susah, kesempatan bagi kita untuk memenangkannya. Jadi ketika jemaat mulai melihat bahwa orang-orang ini ada orang lemah, orang sakit, saudara, saya berpikir karena sudah ada BPJS yang begitu murah, sebenarnya semua orang bisa diobati. Tapi ternyata ada kesempatan. Tadi pagi saya cerita, di Tangerang itu perumahan-perumahan hebat banyak. Tetapi di seberang sana saudara ada orang-orang asli Cina Benteng. Itu saudara jumlahnya ada 100.000 orang asli ya. Dan mereka itu sangat miskin. Dan karena orang-orang Kelapa Gading pada pindah ke Tangerang,
Maka dia ke pinggir saudara. Udah dekat laut itu. Itu kalau orang Kelapa Gading pada pindah lagi, dia nyemplung laut itu saudara. Karena dia nggak ada tempat lagi. Semakin dia jauh, kan orang-orang Kelapa Gading kalau pindah ke Tangerang kan dia cari tempat yang baik. Lalu kemudian mereka udah di ujung laut. Dan pemerintah pun sudah tidak care dengan sekolah mereka. Kasihan mereka. Sehingga kita melihat menolong mereka yang nggak punya, yang sakit, kita obati dan kita tolong. Sehingga satu hari, lurahnya datang kepada saya dan dia bilang gini, Pak, bisa nggak Pak bikin klinik Pak untuk mereka yang susah ini. Saya berpikir di kala itu tahun 2006 ya, gereja kita masih kecil sekali. Dan saya berpikir gini, wah ini kesempatan. Lalu tiba-tiba lurah pulang, ada Jaro datang. Dia datang nih, Pak Pendeta. Bisa nggak tolong Pak Pendeta sunati orang-orang kita yang di kampung ini? Kenapa memang? Pak udah siap sunat, tapi mereka nggak bisa disunat. Dalam hati saya, wah sebentar ya Pak Haji, saya pikirkan dulu ya. Sambil pulang saya berpikir, saya jemaat aja nggak pernah tak sunatin. Kenapa saya harus nyunatin orang kampung? Saya sambil nyetir pulang. Saya sambil nyetir pulang, saya berpikir, Tuhan apakah ini panggilan pendeta akhir zaman ya? Nyunati orang-orang kampung ini. Lalu kemudian sambil saya pulang, Tuhan tiba-tiba bicara, kalau kamu bisa berbuat baik, kenapa kamu gak lakukan? Siapa tahu jadi jembatan buat mereka yang ada di kampung itu. Wah, saya balik saudara. Besoknya saya kerja, saya panggil dokter-dokter di gereja kita. Dokter-dokter, bisa gak kamu nyunatin orang kampung? Siap Pak Pendeta, siap. Kamu bisa? Siap. Saya suruh beli peci, baju koko, sarung. Lalu Pak Haji saya panggil. Panggil semua orang yang mau sunat. Panggil semua ke gereja. Panggil ke gereja. Dan dokter-dokter sudah saya instruksikan. Siapa yang datang, kamu potong. Dan dokter-dokter taat sekali. Jangan sampai tersisa. Potong sampai habis. Zaman Yosua potongnya pakai pisau itu, batu saudara. Jadi nyekeng. Belum tentu putus. Zaman sekarang kan enggak. Dokter sekarang kan canggih. Cuman begini, set. Wah zaman dulu saya sunat berdarah-darah, sekarang udah nggak ada darahnya. Set. Lu mana darahnya? Berkering Pak, seketika. Tapi saudara namanya habis sunat, pakai laser itu loh saudara sekarang modelnya. Keluar udah nggak ada bungkusan apa-apanya. Kasih sarung, baju baru, peci. Kalau habis sunat kan jalannya kan mekeh-mekeh begitu kan saudara. Nggak bisa lurus kan. Lalu kemudian tiba-tiba orang kampung tanya, kamu dari mana? Sunat. Siapa yang nyunatin? Gereja itu. Jadi gereja kita terkenal tukang nyunatin orang kampung, saudara. Dan dari sejak itu, klinik kita dikunjungi orang-orang kampung yang susah, yang sulit. Kalau hari Senin sampai hari Sabtu, mereka bayar sangat murah. Hari Minggu, karena harinya Tuhan, jadi saya buka, free, gratis. Jadi orang kampung sama orang yang kebaktian gak ketahuan. Jadi orang jemaat naik ke atas, orang kampung kebaktian pun gak ketahuan. Satu demi satu banyak mereka diselamatkan. Dan saudara tahu kita mulai dengan nolong 10 orang yang gak bisa tadi. Sampai 650 anak. Saudara tahu akibatnya? Orang tua mereka bertanya, Pak, kenapa kok ada orang yang nyekolahin anak ini? Kita orang tuanya aja nggak nyekolahin. Kok bapak nyekolahin? Lalu jemaat-jemaat menjawab mereka. Emang kamu bukan saudara. Memang kamu bukan family kita. Tapi karena kasih Kristus lah. Kami bisa melakukan ini. Itu Yesus tadi cerita. Dia tergerak oleh belas kasihan. Orang-orang itu lalu bilang gini. Pak, di tempat kami masih banyak yang perlu kasih Kristus.
Kalau gitu bolehkah saya minta kasih Kristus? Dia pikir kasih Kristus kayak bakpao yang bisa dibawa pulang gitu, saudara. Lalu dia masuk di dalam kelas, lalu diajari tentang mengenal Tuhan. Lalu ditantang, apakah kamu mau menerima kasih Kristus? Mau, Pak. Mau menerima Yesus? Mau, Pak. Diam-diam mereka, orang tua mereka, mengangkat tangan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Tuhan berkata, tuayan itu banyak. Maksudnya bukan yang di dalam gereja, di luar sono yang banyak. Pengerjanya sedikit adalah orang yang rela berkorban hatinya, uangnya, tenaganya, duitnya. Dan sejak itu, dari 10 orang jadi 20, 30 orang. Setelah 30 orang saya bikin kebaktian, sebab kan gerombolan, jadi pengacau kan dia. Saya kumpulkan 30 orang, 40 orang, 100, 200, 300, 400. Sekarang lebih dari 2.500 mereka. Sekarang percaya kepada Tuhan. Itu yang mau kebaktian. Yang belum kebaktian masih ada 10.000 yang ngantri untuk ditolong. Tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Karena tidak mau semua orang rela keluarkan uangnya, hatinya. Punya uang, belum tentu punya hati. Kalau punya hati dan punya uang, uangnya bisa keluar. Ada orang yang punya uang, punya tenaga. Nggak punya hati, nggak bisa keluar. Ada orang punya hati, punya tenaga, nggak punya uang, dia masih bisa keluarkan tenaganya. Makanya hari ini judulnya tema khotbah ini, hati yang rela berkorban. Itu tema Pak Rubin kasih ke kita, ke saya. Coba lihat klinik yang kecil, karena rindu untuk menjangkau orang-orang ini, akhirnya klinik ini bertumbuh. Kita lihat ya klinik kita yang pertama, tahun 2006. Yang pertama Tuhan janji, kalau gereja bisnis dioperasikan sesuai dengan SOP Kerajaan Surga, maka dia akan seperti biji sesawi, akan jadi besar. Tapi yang kedua, Tuhan berjanji bila gereja bisnis dan pekerjaan ministry dioperasikan sesuai dengan SOP Kerajaan Surga, maka gereja bisnis pekerjaan itu akan seperti ragi. Gereja itu walaupun kecil dibandingkan dengan jumlah orang di kota itu, maka satu hari dia akan memiliki influence yang besar. Saudara, kelihatannya kecil dibandingkan jumlah orang di kota, tapi kalau serius mengerjakan pelan-pelan tapi pasti, one day kita akan lihat gereja itu punya influence yang kuat. Jadi dengan kata lain, walau gereja itu masih kecil dibandingkan dengan jumlah orang di kota itu, tetapi Tuhan janji tidak pernah ada istilah ragi dirotiin. Yang ada adalah adonan dikamiri atau diragiin. Saudara, walaupun gereja itu kecil dibanding dengan jumlah orang di kota itu, tapi dalam hidupmu ada kuasa Yesus yang betul-betul powerful. Saudara, satu hari saya mau cerita tentang influence. Sebab influence ini adalah salah satu visi dari gereja kita. Satu hari wali kota datang kepada saya dan dia cerita begini, Pak, lewat klinik itu, foto. Lewat klinik itu, bukankah sudah ngobatin lebih dari 100, sekarang kita sudah ngobatin lebih dari klinik 1. Lalu kita buat klinik-klinik yang lain. Sudah ngobati lebih dari 150.000 orang. Kenapa Bapak tidak membuat sebuah hospital? Sehingga bisa influence-nya bisa jadi besar. Waduh, saudara, pada waktu wali kota bilang begitu, di hati saya ini mikir juga kagak. Bikin klinik aja udah kebang kempis. Untuk nolongin orang, nyunatin orang kampung-kampung. Sekali sunat 150 orang, saudara. Saya datengin lagi, saya cari lagi. Ternyata orang kampung tidak sebanyak yang saya bayangkan. Saya sediakan 400 disunat. Yang datang cuma 150, besoknya cuma 100. Gak banyak. Lalu kemudian dia minta supaya kita bangun RIS, membangun Rumah Indonesia Sehat. Lalu kemudian saya bilang ini, Pak Wali, kalau kita bangun Rumah Indonesia Sehat, apakah Bapak bersedia untuk memberikan izin? Dia bilang ini, pumpung saya jadi wali kota. Saya tidak selamanya jadi wali kota. Pak, silakan bikin.
Wah, saya pulang, membara di hati saya. Tapi duit tidak ada, saudara. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya? Duitnya nggak ada, saudara. Saya kumpulkanlah para dokter, para pengusaha, saya datang. Dia bilang gini, nih wali kota minta kita bikin rumah sakit. Lalu kemudian singkat cerita, ada orang yang mulai memberi tanah. Dari dia jual rumahnya, dikasihlah tanah. Lalu kemudian saya lihat orang mulai gambar rumah sakit. Begitu digambar, saya tunjukin Pak Wali Kota. Wah bagus nih, bikin. Kita belum punya rumah sakit. Karena baru kan Wali Kota Tangerang Selatan kan baru dia. Lalu kita ada di Tangerang Selatan di BSD, wah kebetulan. Lalu kemudian setelah ada gambarnya, ajukan ke BP2T. Ditandatangani wali kota langsung tanda tangan. Begitu tanda tangan saya mikir, kenapa ditandatangani ya? Bangunnya dari mana ini ya? Begitu ditandatangani, baru saya berpikir problem mulai datang. Bagaimana bangunnya? Saudara, saya tantanglah jemaat mulai menabur. Begitu menabur, saudara. Duit yang menurut saya udah besar tadi. Ternyata begitu dipakai untuk membangun rumah sakit. Hanya jadi bukan rumah sakit ini. Ini cuma strukturnya aja, luarnya aja saudara. Dalamnya masih kosong ngoblong-ngoblong. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan ini bukan rumah sakit. Ini mah gudang Tuhan. Bukankah disuruhnya bikin hospital? Karena duit udah habis, saya bilang begini sama panitia. Tolong ditutup pakai seng. Tutup aja pakai seng supaya kita berhenti bernafas. Jangan sampai gereja runtuh gara-gara membangun rumah sakit. Kalau saya tahu membangun rumah sakit itu besar duitnya, mungkin saya tidak membangun, saudara. Tapi karena tidak tahu, saya pikir semangat aja. Dibangun, duit kagak ada. Tiba-tiba sudah mau saya tutup, tiba-tiba ada orang telepon. Kring. Shalom Pak, shalom. Saya dengar Bapak mau bangun rumah sakit. Oh bukan, saya bangun rumah sehat. Kalau rumah sakit, banyak orang mati. Kalau rumah sehat, orang pulang sakit dan pulang sehat. Oh iya Pak, saya mau ikut bangun itu. Boleh nggak saya ikut bantu? Dalam hati saya, kebetulan duit udah habis. Tuh. Lalu kemudian dia bilang ini, Pak, apa yang kurang yang saya bisa bantu? Dalam hati saya mau jawab apa ya? Kalau saya jawab, kurang semua. Itu namanya rakus ya, betul nggak? Lalu dia datang, saudara, dia lihat. Ketika dia lihat, Pak kok lantainya warnanya kok abu-abu? Saya jawab gini, iya nanti ada keramiknya ini. Udah ada belum? Belum. Pak itu kok ada kabel-kabel untuk apa? Untuk AC. Udah ada AC-nya belum? Belum. Pak itu ada lubang untuk apa? Lift pengunjung ini, lift pasien. Udah ada liftnya belum? Pagar aja belum, apalagi lift. Pertanyaannya dari tadi tanya belum ada, belum apa. Lalu kemudian dia pulang. Lalu ketika dia pulang, Pak, saya mau ambil ya pagar saya yang nyumbang. Pak keramik saya, AC saya. Lalu saya tanya gini, kamu semua orang juga bisa ambil, sumbang. Tapi pertanyaannya kamu ada duit apa enggak? Terus dia bilang ini, Pak sudah saya siapkan. Singkat cerita saudara, sekarang hari ini Rumah Indonesia Sehat sudah jadi. Rumah Indonesia Sehat Hospital, saya singkat RIS Hospital. Kenapa ini muncul? Karena hanya satu kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di kota kita. Saudara, lobbynya not bad karena ada jemaat yang memberikan marmer. Kita melayani orang miskin, tetapi rumah sakitnya kayak bintang 5, harga kaki 5, saudara. Ini semboyan kita. Apoteknya keren kan? Udah jadi ini sekarang, udah beroperasi. Ini liftnya bukan lift-liftan, ini lift beneran saudara ini. Ya dikasih marmer sampai lantai 3, ini tempat untuk dia praktek. Untuk
Ini kamar-kamarnya not bad. Ini kamar untuk radiologi, ini kamar untuk operasi. Sekarang kamar operasinya sudah jadi. Dan pada waktu saya disuruh sama dokter spesialis, Pak, kita harus beli rumah untuk ini, Pak, kita harus beli alat operasi. Kalau enggak, Pak, itu sama dengan orang main bola, tidak ada bolanya, Pak. Dalam hati saya, aduh, harus dibeli lagi. Tapi hari ini saya mau beritahu, kalau saudara punya hati yang rela berkorban, Tuhan punya proyek tuaian banyak di luar. Mari bilang sama saya, kalau saya punya hati, Tuhan punya tuaian. Selama saudara punya hati, Tuhan akan menunjukkan kepadamu tuaian yang siap untuk dituai. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahmu memujimu. Mari angkat kedua tangan sama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami mau katakan Tuhan, Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan kami ada, kami masih bisa beribadah Tuhan, walaupun kami berada di rumah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh waktu, Engkau tidak terbatas oleh tempat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami mau katakan Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami Tuhan. Ketika kami melangkah Tuhan, biarlah firman-Mu yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berkata Tuhan, Engkau baik buat setiap firman-Mu. Buatlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang melakukan setiap apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Kau pakai dia Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Tuhan yang memberkati keluarga besarnya, kemanapun hamba-Mu ini melangkah Tuhan, biarlah Tuhan penyertaan-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pak Niko Tuhan yang ada di Jakarta Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Johan yang ada di Singapura Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Irwan Tuhan, juga hamba-Mu Pak Anen. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini, kemanapun mereka melangkah Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Pakai Tuhan mereka untuk membawa umat-Mu menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Berkati keluarga besar mereka Tuhan, kemanapun mereka melangkah, biarlah Tuhan Engkau menjadi perlindungan buat setiap mereka. Kau jauhkan mereka Tuhan dari segala penyakit sampar. Berikan kepada mereka Tuhan umur yang panjang, supaya Tuhan bisa menggembalakan umat-umat-Mu Tuhan yang Kau percayakan buat mereka gembalakan. Kami juga Tuhan berdoa buat bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan Indonesia ada di pikiran-Mu. Kami tahu Tuhan Indonesia ada di pikiran dan hati-Mu Tuhan.
Kami tahu bangsa Indonesia ada di telapak tangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi bangsa ini Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa buat Pak Jokowi Tuhan beserta Pak Maruf, amin Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu ini. Kami tahu Tuhan bukan suatu pekerjaan yang gampang Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Tapi ada satu pekerjaan yang luar biasa yang Kau percayakan buat mereka. Kau pakai Tuhan mereka lebih lagi Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan mereka, biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu, di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat para medis yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-hamba-Mu ini yang mereka sudah memberikan, mendedikasikan hidup mereka Tuhan untuk pelayanan kesehatan ini Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai setiap pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang melindungi mereka. Engkau yang menjauhkan mereka dari segala penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka. Biarlah Tuhan melalui tangan-tangan mereka Tuhan Engkau menolong setiap pasien yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendengar Tuhan banyak pasien-pasien yang bertemu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kami mendengar Tuhan banyak pasien-pasien yang COVID ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga besar mereka Tuhan. Berikan kepada mereka hati yang mengasihi pasien-pasien yang ada Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat perekonomian bangsa ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat Menteri Keuangan yang ada Tuhan. Tuhan, mari Tuhan Engkau yang memimpin hamba-Mu ini. Apapun yang menjadi keputusan hamba-Mu ini Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kepada dia kebijaksanaan Tuhan. Seperti Engkau memberikan kebijaksanaan kepada Raja Salomo Tuhan, Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan dia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang dia ambil itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat para menteri-menteri yang ada Tuhan. Biarlah mereka bersinergi Tuhan dengan pemimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan mereka Tuhan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan seluruh bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan tanpa Tuhan kami tidak berdiri tegak di bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat bangsa ini. Kami juga Tuhan berdoa buat para TNI Tuhan, Polri Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Biarlah Tuhan para menteri bisa bekerja sama Tuhan dengan presiden kami Tuhan. Biarlah Tuhan mereka semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga Tuhan berdoa buat Tanjung Pinang. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan tempatkan kami di kota ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau Tuhan, kami mau menjadi berkat buat kota ini Tuhan. Kau yang memberkati setiap apapun yang dikerjakan di Tanjung Pinang Tuhan, baik itu perekonomiannya Tuhan, baik pertambangannya, airnya Tuhan. Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Ibu Rahma Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Roh takut akan Tuhan Kau berikan buat hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan setiap keputusan yang dia ambil Tuhan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang Kau percayakan Tuhan untuk bertumbuh di GBI My Home. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap usaha mereka, diberkatilah setiap pekerjaan mereka, diberkatilah anak-anak mereka Tuhan. Kemanapun mereka pergi Tuhan, biarlah Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan. Biarlah Tuhan setiap apa yang mereka kerjakan itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat pembangunan
ada green Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Tuhan yang sudah membuka Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat Tuhan gereja ini akan berdiri teguh dan kokoh Tuhan. Biarlah Tuhan semua orang Tuhan datang berduyun-duyun untuk menyembah Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan kami akan berpisah. Sebelumnya Tuhan kami mau menerima berkat dari hamba-Mu. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.